Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempromosikan tentang jamu sarimbi. Nikmati manfaat alami dengan jamu seduh jamu sarimbi, kesehatan alami pilihan bijak. Sejarah jamu. Jamu umumnya digunakan masyarakat Indonesia sebagai minuman obat alami untuk menjaga kesehatan serta menyembuhkan berbagai penyakit. Tradisi minum jamu ini diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi dan merupakan minuman bersejarah. Jamu merupakan minuman berkhasiat dari Indonesia sebagai minuman kesehatan mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit. Jamu disajikan dengan berbagai jenis mengingat di Indonesia memiliki tanaman herbal yang berjumlah cukup banyak. Setiap daerah mempunyai jenis jamu yang berbeda menyesuaikan dengan tanaman herbal yang tumbuh di daerahnya. Mengolah jamu tidak terlalu rumit, kebanyakan hanya mengambil dari perasan tumbuhan herbal, ada juga dengan ditumbuk. Seringkali berbahan dasar kunyit, temulawak, lengkuas, jahe, kencur, dan kayu manis. Khusus gula Jawa, gula batu, dan jeruk nipis biasanya digunakan sebagai penambah rasa segar dan rasa manis. Uniknya, dalam perbuatan jamu juga disesuaikan takaran tiap bahan, suhu, lama menumbuk atau merebus, dan lainnya. Jika tidak diperhatikan dengan baik, akan kehilangan khasiat dari bahan-bahan bisa membahayakan tubuh. Begitu juga dengan perkembangan tradisi minum jamu mengalih pasang surut sesuai zamannya. Secara garis besar terbagi dari zaman prasejarah, zaman pengolahan hasil hutan marak berkembang zaman penjajahan Jepang, zaman awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Masyarakat Indonesia sejak zaman Kerajaan Mataram hingga kini menggunakan jamu minuman khas Indonesia ini telah menjadi kebanggaan tersendiri seperti halnya dengan Ayurveda dari India dan Zhongyi dari Cina. Sejak saat itu perempuan lebih berperan dalam memproduksi jamu, sedangkan pria berperan mencari tumbuhan herbal alami. Fakta itu diperkuat dengan adanya temuan artefak cobek dan ulekan alat tumbuk untuk membuat jamu. Artefak itu bisa dilihat dari situs arkeologi Liangan yang berlokasi di Releng Gunung Sidoro, Jawa Tengah. Selain artefak cobek dan ulekan, ditemukan juga bukti-bukti lain seperti alat membuat jamu yang banyak ditemukan di Yogyakarta dan Surakarta. Tempatnya di Candi Borobudur, Paralelip, Karmawipanga, Candi Prambanan, Candi Brangbang, dan beberapa lokasi lainnya. Konon di zaman dulu rahasia kesehatan dan kesaktian para pendekar dan petinggi-petinggi kerajaan berasal dari latihan dan bantuan dari ramuan herbal. Seiring perkembangan tradisi minum jamu sempat mengalami penurunan tepatnya saat pertama kali ilmu modern masuk ke Indonesia. Saat itu kampanye obat-obatan bersertifikat sukses mengubah pola pikir masyarakat Indonesia sehingga minat terhadap jamu menurun. Selain soal standar atau sertifikat, khasiat dari jamu pun turut dipertanyakan. Pada masa penjajahan Jepang sekitar 1440-an, tradisi minum jamu kembali populer karena telah dibentuknya Komite Jamu Indonesia. Dengan begitu, kepercayaan khasiat terdapat jamu kembali meningkat berjalan waktu. Penjual jamu pun menyesuaikan dengan teknologi, di antaranya telah banyak dikemas dalam bentuk pil, tablet, atau juga bubuk instan yang mudah diseduh. Saat itu berturut dengan temurun kondisi pertanian Indonesia yang mengakibatkan beralih ke dunia industri termasuk industri jamu. Tahun 1974 hingga 1990 banyak berdiri perusahaan jamu dan semakin berkembang. Pada era itu juga ramai diadakan pembinaan dan pemberian bantuan dari pemerintah agar pelaku industri jamu dapat meningkatkan aktivitas produksinya. Sejak pertama kali masyarakat Indonesia menggunakan jamu sebagai minuman kesehatan hingga saat ini pengolahan jamu berdasarkan ilmu yang diajarkan secara turun-temurun. Namun saat ini tradisi pengajaran pembuatan jamu telah jarang dilakukan sehingga penjualan jamu gendong sudah jarang ditemukan. Sekarang ini semakin sedikit anak muda yang ingin belajar membuat jamu. Sebagian besar dari mereka berpikir untuk mendapatkan jamu cukup dengan memanfaatkan jamu yang dijual saset dan instan. Perlu diketahui jamu dipercaya berasal dari dua kata kuno, jampi yang bermakna penyembuhan dan owesodo yang bermakna kesehatan. Istilah jamu diperkenalkan ke publik lewat orang-orang yang dipercaya punya ilmu pengobatan tradisional. Meski tak bersertifikat, khasiat jamu telah teruji oleh waktu secara turun-menurun digunakan sebagai obat tradisional. Pengenalan.
Apa itu jamu sarimbi? Jamu sarimbi adalah obat tradisional yang diolah secara instan ekstraksi dengan menggunakan bahan-bahan umbi-umbian dan tanaman obat lainnya. Tidak menggunakan bahan pengawet, pewarna, dan zat kimia. Bahan: kunyit masak, kunyit putih, temulawak, koneng hideng, dan gula. Keunggulan jamu sarimbi. Mengapa memilih jamu sarimbi? 1. Bahan alami dan tradisional, diracik dari ramuan tradisional yang terpercaya. 2. Meningkatkan imunitas, membantu tubuh melawan penyakit. 3. Meningkatkan stamina dan vitalitas, memberikan energi ekstra setiap hari. 4. Detoksifikasi alami, membersihkan racun dalam tubuh. 5. Rasa yang nikmat, menyegarkan dan menggugah selera. Manfaat utama: meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, mengurangi peradangan, meningkatkan kualitas tidur, menyegarkan tubuh dan pikiran. Khasiat dan kegunaan: untuk mencegah dan mengobati penyakit asma, asam urat, mah, lepar, menjaga stamina, batuk, keputihan, pegal-pegal, dan pembersih darah wanita dalam kurung habis melahirkan atau menstruasi. Cara konsumsi: aturan minum, pengobatan 2 kali sehari, pencegahan 1 kali sehari. 1 bungkus diseduh dengan air setengah gelas. Lalu apa saja macam-macam jamu khas Indonesia yang sudah terkenal memiliki banyak manfaat? Berikut rangkumannya. 1. Beras kencur. Beras kencur adalah campuran dari ekstrak kencur, beras, jahe, dan asam jawa. Rasanya manis dan segar. Di dalamnya mengandung tinggi antioksidan yang dapat melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Bahan-bahan untuk membuat beras kencur: 3 rimpang kencur, 1 rimpang jahe, 1 gram beras putih, 1 sendok makan air asam jawa, 5 cm kunyit, gula pasir, gula jawa, air gelas. Setelah menyiapkan semua bahan, cara membuatnya dengan membersihkan seluruh bahan yang terlebih dahulu, panaskan air, kemudian masukkan kencur, jahe, kunyit, air asam, gula pasir, dan gula jawa. Rebus hingga mendidih dan saring rebusan. Masukkan beras yang sudah direndam dan dihaluskan ke dalam air rebusan. Aduk secara merata dan tunggu hingga pati kencur serta bebas mengendap di bagian bawah. Matikan kompor dan beras kencur siap diminum. 2. Kunyit asam. Jamuan terbuat dari kunyit asam, gula jawa, gula merah, dan temulawak. Warna kuning pada kunyit asam berasal dari senyawa kurkumin. Senyawa ini mengandung antioksidan yang bersifat antiinflamasi dan anti kanker. Bahan-bahan untuk membuat kunyit asam: 1 on kunyit, 1 on gula aren, setengah sendok teh garam, 1 bungkus kecil asam jawa, 6 ml air. Setelah menyiapkan semua bahan, blender kunyit sampai agak halus, campurkan kunyit ke dalam 600 ml air yang sudah direbus. Setelah mendidih, masukkan gula merah dan asam jawa, serta tambahkan garam. Setelah semua bahan tercampur, tunggu hingga mendidih dan kunyit asam siap untuk diminum. Brotowali. Jamu ini dikenal sebagai istilah pahitan. Bahan bakunya terbuat dari daun sabiloto. Jamu ini bermanfaat untuk mengatasi pegal-pegal, meredakan gatal-gatal, menambah nafsu makan, dan mencegah diabetes. Ada juga mengkonsumsi pahitan ini mencegah menghilangkan jerawat, untuk berutusan di wajah. Bahan-bahan untuk membuat brotowali: 1,5 per 4 kg sambiloto, 1 batang brotowali, 1 gangguan akar alang-alang, 1 gempang ceplek sari, 3 liter air. Selanjutnya cuci bersih semua bahan sampai bersih, masukkan ke dalam panci dan yang sudah terisi air. Rebusan semua bahan hingga mendidih, kemudian saring dan dinginkan. Jamu brotowali siap untuk diminum. Kunci mungkin itu saja bisa saya promosikan atau saya sampaikan. Untuk penutup, terima kasih atas perhatian Anda. Jamu sarimbi, kesehatan alami pilihan bijak. Jamu bisa diperoleh di SMK Negeri 1 Kuningan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.